Ya, jadi melalui doktrin Alkitab, kita akan memiliki pemahaman dan pengenalan tentang siapa Allah. Karena Alkitab adalah penyataan khusus. Penyataan itu saya sering ulang-ulang adalah cara Allah memperkenalkan dirinya. Allah menyatakan dirinya, artinya Allah memperkenalkan dirinya secara khusus. Dan Alkitab kita terima sebagai firman Allah yang berotoritas karena memang diilhamkan oleh Allah. Jadi, kita mengenal Allah karena kita punya firman Tuhan. Ya, baik firman yang tertulis Alkitab, dan kemudian di dalam Alkitab dinyatakan bahwa ada firman yang menjadi manusia, firman yang bersifat personal, itulah Yesus. Jadi Yesus Kristus disebut sebagai penyataan Allah yang bersifat pribadi. Bahwa siapa percaya dan menerima Kristus akan diselamatkan. Tapi selain itu, bahwa siapa yang percaya dan menerima Kristus, dia juga akan mengenal siapa Allah itu yang sesungguhnya. Ya, kira ini hal yang sangat mendasar ya. Jadi sejak awal kita sudah lihat pelajaran tentang doktrin Allah ini, dan topik-topiknya saya hanya mau mengingatkan lagi silabus yang pernah kita sudah bahas ya, bahwa di dalam silabus ini sudah ditetapkan ada kompetensi ya, ada kompetensi standar kompetensi dan juga kompetensi dasarnya. Diharapkan bahwa setelah belajar tentang teologi sistematika 1, maka para mahasiswa mengetahui kebenaran doktrin Allah dengan benar yang sesuai dengan Alkitab. Ya, sehingga mahasiswa memiliki rasa takut akan Allah. Saya kira ini hal yang penting dan berkomitmen untuk melayani Dia seumur hidup. Kita sudah membahas tentang apa pentingnya kita belajar doktrin Allah ya. Jadi itu kita tidak ulang-ulang lagi. Dimulai dengan apa itu teologi, kemudian mengapa perlu belajar teologi, karena ini sifatnya review ya, review. Kenapa kita perlu belajar teologi? Kita belajar teologi karena ya, pertama kita percaya bahwa Allah ada dan hidup. Nah, ini yang paling mendasar. Karena merupakan dasar ibadah dan pelayanan kita sebagai orang percaya. Merupakan dasar menghadapi ajaran sesat. Merupakan dasar pembelaan iman. Ya, iman dan penginjilan. Merupakan dasar kekuatan menghadapi tantangan hidup. Dan ada prinsip bahwa Allah tidak boleh menjadi bahan penyelidikan yang kita jadikan sama seperti ilmu pengetahuan pada umumnya. Ya, dengan perkataan lain, bahwa kita bukan semata-mata belajar tentang Allah, tetapi kita belajar dari Allah. Ini penting ya. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan akan Allah, itu karena pengetahuan yang diberikan di dalam atau melalui Alkitab dan dipahami dalam pimpinan Roh Kudus. Kemudian bahwa pengalaman rohani tidak boleh dijadikan menjadi dasar pengenalan akan Allah. Karena pengalaman setiap orang itu berbeda. Tapi pengalaman yang benar, pengalaman yang sesuai firman, itu pasti akan meneguhkan iman. Lalu bahwa kita percaya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan atau potensi untuk bisa mengenal atau mengerti tentang Allah. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa Allah memang tidak dapat dipahami secara komprehensif,
secara lengkap gitu ya. Tetapi Alkitab juga menyatakan bahwa Allah dapat dikenal. Dia dapat dikenal. Kenapa bisa dikenal? Karena dia memperkenalkan dirinya. Hanya dengan iluminasi Roh Kudus manusia dapat mengenal Allah. Ya. Jadi bicara iluminasi, bicara tentang penerangan atau pencerahan Roh Kudus. Karena memang dosa, manusia tidak mungkin dapat mengenal Allah dengan benar. Kecuali kalau Roh Kudus memberikan iluminasi kepada manusia. Nah itu. Lalu tentang syarat belajar teologi, memiliki kepastian keselamatan, lahir baru. Tentang poin ini mestinya saudara sudah tahu ya, apa artinya lahir baru. Memiliki iman, apa itu iman. Memiliki rasa takut akan Allah, apa artinya takut akan Allah. Ketekunan, apa itu ketekunan? Memiliki ketaatan, apa ketaatan itu? Nah saudara, ini semua sudah kita lalui ya. Lalu masuk kepada keberadaan Allah. Keberadaan berarti menunjukkan tentang eksistensi Allah itu sendiri. Ya, tadi di awal kita sudah singgung bahwa kita percaya Allah itu ada, memiliki keberadaan. Ya, tapi bagaimana kita mengetahui Allah ada? Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah yang dipercaya adalah Allah yang sejati? Ya, jika manusia berasal dari Allah, lalu Allah dari mana? Ya, sebenarnya itu pertanyaan orang awam ya. Kalau kita yang sudah belajar teologi, tidak lagi begitu pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan keberadaan Allah, bahwa Allah bukan ciptaan, dia pencipta. Jika segala sesuatu ada oleh karena ada sebab, tapi lain halnya dengan Allah. Ia bermula dari dirinya sendiri. Sebut dengan istilah aseitas. Allah disebut kausa prima, tidak disebabkan oleh sebab lain. Ya, kalau ada yang menyebabkan Allah ada, maka itu tidak disebut sebagai Allah yang sejati. Nah, dalam pemahaman kita, ya, tentu bahwa Allah itu adalah roh, tidak terbatas, dia kekal, tidak berubah dalam kebijaksanaan, kuasa dan kesucian, keadilan, kasih dan kesetiaannya. Ya, itu sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang juga bisa dilihat dalam Katekismus Westminster itu. Bahwa Allah yang adalah roh itu adalah Allah yang bersifat pribadi. Jadi Allah adalah roh, tetapi Allah adalah pribadi. Alkitab menyatakan bahwa ia memiliki kepribadian. Allah bukanlah suatu kekuatan atau kekuasaan yang impersonal. Impersonal artinya yang tidak bersifat pribadi. Tapi ia adalah pribadi yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ia berbicara dan menyapa manusia, ia membuat perjanjian dengan manusia. Ya, juga Allah yang secara aktif terlibat dalam berbagai pengalaman hidup manusia, memenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Bahwa Allah adalah Allah yang sempurna dan tak terbatas. Ya, kesempurnaannya yang tak terbatas menjadikan keberadaan Allah berbeda dengan semua keberadaan ciptaan lainnya. Allah mengatasi semua ciptaan, dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha kuasa. Ya, sebagaimana Mazmur 139. Ya. Bahwa orang Kristen menerima kebenaran tentang keberadaan Allah dengan iman. Tetapi iman itu bukanlah iman yang buta, tetapi iman yang alkitabiah. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi ayat 3 dikatakan, ya, karena iman kita mengerti ya. Jadi iman menuntun kita kepada pengertian. Nah itu bicara tentang keberadaan Allah. Apakah hal ini bisa dipahami atau ini sudah jelas? Ya, saya harap ini bisa ya dipahami bahwa kita percaya kepada Allah. Allah yang tidak terbatas, Allah yang kekal, tetapi Allah yang
menyatakan dirinya sehingga kita bisa mengenalnya secara pribadi. Jadi kalau bukan Allah yang menyatakan diri, maka kita tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan baik. Ya, jadi ini bicara tentang keberadaan Allah. Nah, di luar daripada Alkitab, di luar daripada kekristenan, maka ada bentuk-bentuk kepercayaan umum terhadap keberadaan Allah. Ada yang disebut dengan deisme. Ya, deisme itu pandangan yang mengatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri. Dan Allah meninggalkannya segera setelah ia menciptakannya dan membiarkannya berkembang sendiri. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru ya. Nah, kita tidak meyakini hal yang seperti ini. Kita memang percaya Allah itu menciptakan segala sesuatu, tapi setelah mencipta, bahwa Allah pun terus ya menjaga dan memelihara ciptaannya. Nah, beda dengan deisme ini. Ada panteisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Nah, ini pandangan yang sangat-sangat bertentangan dengan Alkitab. Ada politeisme, paham yang mengakui ada banyak Allah. Nah, kita tidak menerima pandangan ini ya. Artinya kita percaya kepada satu Allah yang esa. Ya. Ada dinamisme, kepercayaan tentang adanya kuasa yang melampaui kuasa manusia. Ya, mereka mempunyai pandangan bahwa alam semesta ini ada kuasa atau ada energi yang menjadi sumber segala peristiwa yang terjadi di alam semesta. Nah, ini juga tentu tidak kita terima karena bagi kita yang namanya ciptaan, itu semuanya berada di bawah kekuasaan pencipta. Jadi alam semesta ini tidak bisa menjadi objek penyembahan. Triteisme, pengajaran mengatakan bahwa diri Allah terdiri dari 3 Allah yang berbeda. Ya, ini juga kita tolak. Ya, pemahaman kita bukan triteisme, tetapi tritunggal ya. Kalau triteisme berarti ada 3 Allah yang berbeda. Tapi kalau tritunggal, kita percaya hanya ada satu Allah yang esa, yang memiliki 3 pribadi yang berbeda. Ya, gitu ya. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Monoteisme, paham yang mengakui hanya ada satu Allah. Ya, betul ya, ada satu Allah. Tetapi konsep monoteisme juga ada di dalam agama lain seperti Yahudi dan juga Islam ya, mengakui Allah yang mono ya, monoteisme. Tapi berbeda dengan monoteisme yang kita miliki, bahwa Allah yang dipercaya oleh Yahudi ya bukanlah Tritunggal. Demikian juga Allah yang dipercaya oleh agama Islam ya tentu bukan Tritunggal, tapi juga adalah Allah yang sifatnya zat ya, yang memang berbeda dengan yang kita pahami sebagai Allah yang personal, yang bersifat pribadi. Selain daripada itu, ada juga penyangkalan terhadap keberadaan Allah yang disebut dengan ateisme. Ateisme praktis dan ateisme teoritis. Ya. Di ateisme ini ada banyak di muka bumi ini ya, yang menolak keberadaan Allah. Yang ateisme praktis, orang-orang tidak bertuhan dalam hidupnya sehari-hari, yang tidak peduli kepada Tuhan, yang tidak peduli hukum-hukum Tuhan, tidak mau memuliakan Tuhan. Ya. Jadi mereka berkata tidak ada Allah. Tapi kita sudah tahu dari firman Tuhan, yang berkata tidak ada Allah, itu adalah orang bebal, orang fasik. Sedangkan ateisme teoritis, orang rasional, yang berpendapat bahwa keberadaan Allah tidak bisa dibuktikan. Jadi karena tidak bisa dibuktikan, tidak usahlah diterima kan gitu ya. Ya. Jadi
Apakah segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara rasional itu menunjukkan bahwa hal itu tidak ada? Ya, itu kan berbeda dengan Allah ya. Maka tadi di awal sudah disinggung berkaitan dengan Allah itu tidak membuktikan, tidak membutuhkan pembuktian rasional karena dia sendiri yang membuktikan siapa dirinya, bukan manusia. Jadi kalau manusia sok pintar ya merasa bahwa dia bisa membuktikan Allah, apakah dia lebih tinggi daripada Allah? Jadi rasio kita ini kan terbatas. Jadi ini namanya ateisme teoritis. Mau lihat bukti dulu baru percaya. Mau lihat secara rasional. Tapi tidak bisa begitu. Maka Yesus menegur ya Thomas. Berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah itulah iman itu. Ada ateisme skeptis, meragukan kemampuan akal manusia dalam menentukan apakah Tuhan ada atau tidak. Ateisme kritis berpendapat bahwa tidak ada bukti yang dapat sah tentang keberadaan Allah. Nah ini adalah pandangan-pandangan yang keliru. Ya. Jadi itu ya yang kita sudah pelajari. Dan beberapa argumentasi rasional itu juga kita sudah lihat ya, ada kosmologi, sebab akibat, teleologis, kemudian argumentasi moral, argumentasi ontologi, historis dan etnologis. Nah, semua argumentasi itu adalah upaya manusia untuk membuktikan keberadaan Allah. Sedikit menolong, tetapi tidak menjadi dasar bagi kita. Ya, masuk akal, tetapi semua argumentasi ini tidak bisa menjadi dasar bagi kita untuk mengenal Allah secara sempurna. Jadi, kalau begitu, apa yang menjadi dasar kita untuk bisa mempercayai keberadaan Allah? Ya, kembali lagi kepada peranan wahyu Allah. Jadi, wahyu Allah itu adalah penyataan Allah sendiri sebagai syarat mutlak ya. Jadi di sini sebagai syarat mutlak untuk pengenalan akan Allah itu ya itulah wahyu Allah, bahwa dia menyatakan dirinya baik secara umum maupun secara khusus. Tetapi bahwa melalui wahyu umum pengenalan manusia itu belum sempurna, belum bersifat pribadi begitu ya. Tapi melalui wahyu khusus kita bisa mengenal Allah secara pribadi di dalam dan melalui Yesus Kristus sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi sarana penyataan khusus itulah Yesus Kristus dan Alkitab. Lalu yang kedua, peranan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang berperan untuk mencelikkan mata hati kita ataupun pikiran kita untuk bisa menerima kebenaran bahwa Alkitab firman Allah, dan melalui Alkitab kita bisa mengetahui siapa Allah. Lalu yang ketiga, peranan iman ya. Jadi iman menjadi dasar bagi kita ya. Dasar untuk kita bisa mengerti, iman menjadi dasar bagi kita untuk kita memiliki sebuah keyakinan ataupun kepastian keselamatan. Jadi kita diselamatkan melalui iman, true faith, melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita perlu mengenal Allah, karena dengan mengenal Allah kita akan memiliki kepastian hidup kekal. Karena dengan mengenal Allah kita mampu mengenal diri kita. Dengan mengenal Allah, maka kita juga mampu untuk melihat lingkungan kita, serta segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Dengan mengenal Allah, kita dituntun untuk hidup di dalam kehidupan yang dikuduskan, hidup di dalam kebenaran. Dengan mengenal Allah, maka kita akan menjadi lebih kuat. Jadi, memahami dan mengalami Allah adalah hal yang mutlak penting
dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi ini dua hal ya, memahami Allah, artinya mengenal Allah, tetapi juga mengalami. Maka ada sebuah pertanyaan yang sangat penting dalam Katekismus Heidelberg. Ya, dia tanya begini pertanyaannya, apakah tujuan utama daripada kehidupan manusia? Lalu jawabannya, bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk hidup memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Jadi itulah tujuan kita, memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Tapi bukan hanya memuliakan Allah, kita juga menikmati Allah. Dalam pengertian, kita juga menikmati persekutuan dengan Allah, menikmati kasih-Nya, menikmati kebaikannya, menikmati karyanya. Dan inilah pentingnya kita memahami Allah. Jadi memahami Allah berkaitan dengan bagaimana kita belajar tentang Allah di dalam teologi. Esensinya, sifatnya, karyanya, janjinya, dan seterusnya. Ya. Jadi ketika kita mengenal Allah secara pribadi, maka kita juga akan mengalami kedekatan relasi dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Apakah Tuhan yang impersonal? Bukan. Karena impersonal berarti bukan bersifat pribadi. Tapi Tuhan yang hidup, yang juga punya nama. Nah, itu sebabnya kita belajar tentang nama-nama Allah. Ya, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita akan menemukan ada banyak nama-nama yang dihubungkan dengan Allah. Ya, nama itu adalah nama yang kudus. Ya, jadi kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan Allah. Ya, jadi kita juga berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan berkaitan dengan nama-nama ini, ada disebut sebagai nomina propria atau nama diri. Ya, seperti Allah, Tuhan. Tapi ada nomina essentialia atau nama-nama esensial atau nama sifat. Seperti Allah yang Maha Kuasa, atau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Hadir. Dan nomina personalia, nama-nama pribadi, seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi itu ada 3 ya. Ada disebut sebagai nama diri, nama esensial, dan nama pribadi. Di dalam perjanjian lama, kita akan menemukan nama-nama Allah seperti El, Elohim, Elyon. Ya. Jadi kata El dari kata ul menjadi yang berarti menjadi yang pertama, yang kuat dan berkuasa. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, maka di sana kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuat, adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kalau Elyon itu berarti Allah yang maha tinggi, ya. Jadi dia bukan saja maha kuasa, tapi juga dia maha tinggi. Yang kemudian padanan katanya di dalam bahasa Inggris disebut sebagai God atau Theos dalam bahasa Yunani. Ya. Kemudian ada nama-nama gabungan, El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roy, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kata nama Adonai. Ya, Adonai menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa memerintah dan juga menghakimi. Allah yang berdaulat ya, yang memang kepadanya semua manusia, semua ciptaan harus tunduk. Jadi istilah Adonai kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Lord. Ya, dalam bahasa Indonesia, Tuhan dengan huruf pertamanya huruf besar. Lalu ada YHWH, atau sering kita eja Yehovah atau Yahweh. Nah, ini adalah nama yang diperkenalkan, yang dinyatakan kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku, Ehye, Asher Ehye. Yang bisa diartikan,
bahwa dia adalah Allah yang memiliki keberadaan yang kekal. Ya, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, dia ada saat ini, tetapi dia juga akan ada selama-lamanya. Jadi melintasi semua tenses ya yang ada di dalam kamus kita ya, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dia melintasi past, present maupun future karena memang dia adalah Allah yang kekal. Ya, nama ini adalah nama yang sakral, nama yang agung, sehingga orang Yahudi atau orang Israel ya tidak berani menyebut nama ini dengan sembarangan karena ada hukumnya. Nah, nama ini disebut sebagai nama diri, par excellence, yang hanya dipakai untuk Allah dalam bentuk tunggal dan tidak berartikel. Ya, menunjukkan Allah itu ada, dan Allah itu untuk kita, dia tidak berubah, dia kekal, akan ada sampai selama-lamanya. Ya, sama seperti nama Elohim atau El, juga ada nama gabungan untuk Yahweh. Misalnya disebut Yahweh Jireh atau Yehovah Jireh, ya, atau Yehovah Nisi, Yehovah Salom, Yehovah Sebaot, Yehovah Makadesem, Yehovah Rapa, Yehovah Sitkenu, Yehovah Sama, Yehovah Elohim, Israel, dan seterusnya ya. Semua punya arti, saudara bisa baca lagi itu. Nah, di dalam perjanjian baru ada sebutan Theos, karena bahasa Yunani ya, sama dengan Elohim. Jadi dalam perjanjian lama disebut Elohim, dalam perjanjian baru disebut dengan Theos. Ya, sama dalam bahasa Inggris disebut dengan God. Ya. Kemudian ada kata Kurios atau Kyrios. Istilah Kurios itu adalah padanan yang sama dengan Adonai di dalam perjanjian lama. Jadi Kurios atau Adonai menunjukkan bahwa dia Tuhan yang berkuasa memerintah, atau dia disebut sebagai Tuhan sang pemilik. Ya, dia pemilik kehidupan kita. Lalu kemudian ada Pater atau Bapa ya. Allah juga disebut dengan nama Bapa dalam perjanjian baru. Nah, ini menunjukkan hubungan antara Allah dengan bangsa Israel atau hubungan antara Allah dengan umatnya. Jadi Bapa, ya Allah itu dipanggil sebagai Bapa. Baik itu di perjanjian lama juga sudah ada, tapi juga di dalam perjanjian baru. Jadi bagi kita orang-orang percaya, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita juga memanggil Allah sebagai Bapa kita. Maka kita juga berdoa, Bapa kami yang di surga. Ya, atau juga kita bisa menyebut dia, ya Abba, ya Bapa. Ya. Tentang Allah Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ini berbeda dengan pemahaman agama-agama lain tentunya. Ya, agama lain memahami Tritunggal sebagai triteisme, ada 3 Allah. Tetapi bagi kita tidak demikian. Memang istilah Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab. Tetapi konsepsi tentang Tritunggal itu bisa kita temukan di dalam keseluruhan Alkitab. Ya. Jadi secara kata tidak tertulis, tetapi dalam esensi, dalam pemahaman tentang Allah, ya kita akan menemukan bahwa ada Tritunggal, bahwa Tritunggal yang dimaksud kita percaya kepada Allah yang esa, yang ada secara kekal sebagai 3 pribadi, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang masing-masing pribadi itu penuh sempurna kealahannya. Jadi bagaimana kita memahami tentang Tritunggal ya, Biblical Trinity. Jadi ini memang bukan gambaran yang sempurna, ya, tetapi ya ini sedikit menolong kita untuk bisa menjelaskan tentang Tritunggal. Bahwa di sini jelas Bapa ya bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa.
Tetapi Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah. Jadi kita lihat gambaran di sini bahwa hanya ada satu Allah. Ya. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Ya. Satu esensi keilahian. Satu esensi kealahan. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi di dalam tiga pribadi yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan. Ya, inilah yang disalahpahami oleh orang lain yang menganggap bahwa kita punya tiga Allah. Tapi yang benar adalah kita memiliki Allah yang esa. Nah, esa itu artinya ehad. Ehad itu artinya satu kesatuan. Bukan dalam arti numerik atau kesatuan yang dimaksud itu seperti angka-angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kesatuan itu berarti di dalamnya ada kejamakan, ada tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi keilahian yang tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Bahwa Bapa dan Anak itu adalah dua pribadi yang berbeda, tetapi memiliki esensi yang sama dalam keilahian. Jadi, tidak bisa kita berkata bahwa Anak lebih rendah kealahannya daripada Bapa. Demikian juga Roh Kudus lebih rendah kealahannya daripada Anak. Tidak demikian. Tetapi dalam kealahan, dalam keilahian, memiliki satu esensi yang sama. Tidak ada yang lebih rendah, yang lebih tinggi. Nah, inilah yang kita pahami ya. Ini ada ayat-ayatnya sangat jelas. Ya, jadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda di dalam satu kealahan, ya, satu esensi kealahan atau keilahian yang tidak bisa dipisahkan, yang bersifat kekal dan sempurna adanya. Nah, itu secara sederhana bagaimana kita memahami tentang Tritunggal. Ya, ini selalu menjadi perdebatan di sepanjang sejarah. Ya, jadi bukti-bukti Alkitabnya juga ada. Misalnya kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama tentang penciptaan. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian di sana Allah berfirman, kemudian Roh Allah melayang-layang. Di situ pun sudah kelihatan ya, ada tiga pribadi. Dalam penciptaan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kira-kira kita itu siapa? Ya, kita itu pasti lebih dari satu. Apakah kita itu menunjuk kepada Allah dan malaikat? Tidak mungkin. Karena malaikat bukan pencipta. Berarti di dalam diri Allah ada pribadi yang jamak ya. Yang kita yakini itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena di dalam Perjanjian Baru itu lebih lagi dipertegas ya. Misalnya kalau kita membaca Matius 3 ayat 16 sampai 17 dalam peristiwa pembaptisan Yesus ini sebagai contoh, maka di sana dikatakan ketika Yesus dibaptis, kemudian terdengarlah kemudian turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, kemudian terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi jelas di sana ada Yesus, ada Roh Kudus, dan ada Allah Bapa. Juga dalam Matius 28, ini juga yang sangat jelas, ayat 19. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini cukup jelas. Ya, siapa yang menyatakannya? Yesus sendiri. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu sudah jelas menunjuk kepada tiga pribadi yang berbeda. Tetapi memang merupakan satu esensi kealahan. Karena di bagian lain juga kita melihat bahwa selalu ditekankan bahwa Tuhan kita Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi tentang keesaan juga selalu diulang-ulang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ini memang tidak mudah untuk dipahami, tetapi disitulah kita perlu ya menundukkan diri kepada firman melalui iman kita.
Jadi sekali lagi ini pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bisa mengerti, tidak mudah. Jadi istilah Tritunggal memang baru tercetus pada masa abad kedua oleh Tertullianus, ya, formulasi Tritunggal itu. Tetapi bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus bukan mulai ada pada abad kedua, tapi sudah ada sejak awalnya gitu ya. Sebelum dunia ada dia sudah ada. Hanya kemudian dicatat di dalam Alkitab baru kita mengetahuinya. Ya. Tapi sekalipun rumusan Tritunggal baru muncul abad kedua, itu tidak berarti bahwa di situ baru mulai ada Allah Tritunggal. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita bersyukur bahwa ada teolog yang mendapatkan istilah yang bagus, yang menolong kita lebih mudah memahami. Ya, gitu ya. Jadi ini penting. Kemudian di sepanjang sejarah banyak yang menolak ajaran Tritunggal ya. Termasuk seperti ajaran Arius yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah, ya berkata bahwa Yesus itu juga adalah sebagai ciptaan. Jadi kealahan Anak dan Roh Kudus itu itu tidak disetujui gitu ya. Dia menentang ajaran Tritunggal. Nah, itulah yang diteruskan oleh Saksi Yehova sampai sekarang ini. Ya, jadi Saksi Yehova itu bisa dikatakan cucunya Arius atau Arianisme itu ya, yang menolak Tritunggal. Ya sampai dengan sekarang itu masih terus ada ya. Ya, oke. Nah, tentang Tritunggal itu juga terus ditegaskan ya sepanjang sejarah sampai kepada masa reformasinya Martin Luther, John Calvin, ya sangat menegaskan tentang doktrin Tritunggal. Maka Martin Luther berkata bahwa doktrin Tritunggal harus diterima dengan iman, walaupun tidak bisa dijelaskan dengan tuntas, karena ada dalam Alkitab. Ya, sedangkan Calvin menulis penjelasan tentang Tritunggal dalam bukunya Institutio. Tapi saudara, saya mau tekankan bahwa keyakinan kita tentang Allah Tritunggal juga tidak didasarkan kepada tulisan para tokoh-tokoh gereja ini. Jadi kita bukan karena semata-mata ikut-ikutan Tertullianus, ikut-ikutan Martin Luther, ikut-ikutan John Calvin, tentu bukan. Tapi kita percaya Tritunggal karena kita percaya Alkitab. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pendapat-pendapat para teolog. Ya, kita bisa mengutip pendapat teolog, ya. Tetapi bahwa iman kita harus selalu didasarkan kepada Alkitab. Nah, ini pentingnya. Iman kita harus selalu didasarkan kepada Alkitab sebagai firman Allah, bukan dari apa kata orang. Tetapi apa kata teolog ini cukup memberikan kita juga satu konfirmasi gitu loh, bahwa ternyata banyak teolog ataupun hamba-hamba Tuhan terdahulu juga menyelidiki Alkitab dengan baik, dan mereka menuliskan apa yang mereka sudah selidiki, dan itu berguna bagi kita. Ya, berguna untuk menambah pengetahuan kita. Tapi saya ulang-ulang lagi bahwa kita beriman kepada Allah Tritunggal bukan karena Martin Luther, bukan karena John Calvin, bukan karena Tertullianus, tetapi karena kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Amin ya. Nah, ini penting. Jadi bukan dari kata orang. Ya, seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, mereka jawab pertama kata orang begini, ya jangan kata orang, tapi secara pribadi. Ya, jadi iman itu bersifat pribadi. Petrus berkata, engkau adalah anak Allah, Mesias, ya gitu ya. Jadi pengakuan iman kita bersifat pribadi. Oke, bahwa saya lewatkan ini berkaitan dengan topik selanjutnya. Setelah kita mempelajari tentang Tritunggal, maka kemudian kita
mempelajari tentang atribut atau sifat-sifat Allah. Jadi bukti bahwa dia adalah Allah yang hidup, maka dia memiliki sifat-sifat yang ada yang disebut dengan communicable, sifat-sifat yang diteruskan atau yang diberikan kepada kita manusia, tapi juga ada yang incommunicable atau yang tidak dikomunikasikan, yang ada pada Allah sendiri. Nah, itu bedanya ya, bahwa kita sebagai ciptaan, kita memiliki sifat-sifat yang memang diberikan kepada kita. Tapi tidak semua sifat-sifat Allah itu diberikan kepada kita. Nah, itu menjadi pembeda juga bahwa memang Allah itu pencipta. Allah itu tidak terbatas, sedangkan kita adalah manusia yang terbatas. Jadi tentang atribut Allah yang uncommunicable, yang tidak dikomunikasikan, itu bicara tentang keberadaan Allah yang mandiri, ya, yang juga sudah pernah dibahas oleh kelompok 1. Kemudian mandiri dalam pengertian dia independen, ya. Independen artinya tidak bergantung kepada siapapun. Allah itu tidak bergantung kepada siapapun, tidak bergantung kepada ciptaan. Nah, itu bedanya. Itu yang disebut dengan uncommunicable. Ya, beda dengan manusia kalau kita masih bergantung kepada Allah, tapi kalau Allah tidak bergantung kepada siapapun. Nah, itu namanya atribut yang independen, mandiri. Kemudian bahwa dia tidak terbatas, the infinity of God, ketidakterbatasan Allah. Ini adalah yang uncommunicable, yang tidak diberikan kepada kita. Ya, kalau kita kan terbatas, dia tidak terbatas. Dalam hal apa dia tidak terbatas? Ya, kesempurnaannya, kemahakuasaannya, maha kuasa. Ya, tadi kita sebut istilah El Shaddai atau maha kuasa, berarti omnipoten, ya, omnipoten dalam bahasa Latinnya, omnipoten. Bahwa dia adalah Allah yang kekal, ya, eternity of God. Bahwa kemudian dia adalah Allah yang maha hadir, ya, atau omnipresent dalam bahasa Latinnya. Kemudian apalagi ya, saya percepat saja, bahwa dia adalah Allah yang tidak berubah, ketidakberubahan Allah. Bahwa Allah dikatakan tidak terbatas, baik dari sudut pandang waktu, kekekalannya. Allah tidak terbatas juga dari sudut pandang kebesaran ataupun kemahadirannya. Dia tidak berubah. Apa yang membuat Allah tidak berubah? Ya, keberadaannya adalah dari dirinya sendiri dan bukan dari yang lain. Dia tidak dapat berubah untuk menjadi lebih baik atau lebih jelek, ya, karena dia sudah sempurna. Ya, dia tidak bisa berubah-ubah. Kemudian kesatuan Allah, ya. Kesatuan itu dilihat dari dua aspek. Kesatuan Allah yang dilihat dari sudut angka, unitas singularitatis, ya, disebut sebagai ketunggalan Allah. Dan kesatuan Allah secara kualitas, unitas simplicitatis, bisa disebut kesederhanaan Allah. Tetapi perlu ditegaskan bahwa pembedaan antara kesatuan Allah dari sudut pandang angka dan juga dari sudut kualitas pada hakikatnya hanyalah untuk memudahkan kita di dalam memahami kesatuannya. Tetapi kesatuan Allah yang dimaksud di sini bahwa hanya dialah satu-satunya Allah dan tidak ada Allah atau ilah-ilah yang lain. Satu-satunya Allah, seperti yang diungkapkan dalam Ulangan 6 ayat yang keempat.
Ya, tidak ada yang lain. Nah, bicara tentang communicable attributes, sifat-sifat yang dikomunikasikan, nah ini yang ada pada kita. Ya, ini yang ada pada manusia. Apa saja itu pengetahuan Allah ya? Ya, aspek pengetahuan. Nah, sekarang kita bisa belajar karena Tuhan memberikan kita sifat ingin tahu ya, sifat pengetahuan. Kemudian kebijaksanaan. Jadi orang yang tahu, orang yang pintar, ya belum tentu dia seorang bijaksana ya. Tapi kebijaksanaan dan pengetahuan tentu itu memiliki hubungan yang sangat erat, walaupun ada perbedaan. Jadi kalau sumber pengetahuan adalah belajar, tapi sumber dari kebijaksanaan adalah kemampuan membedakan. Jadi orang bijaksana, dia mampu membedakan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang sangat penting, mana yang tidak penting. Nah, itu orang bijaksana. Orang bijaksana juga sering dihubungkan dengan masalah pengambilan keputusan ataupun mempergunakan waktu. Jadi bagaimana menerapkan pengetahuan yang benar, nah itu orang bijaksana. Lalu bicara tentang keberadaan Allah. Ya kebenaran ya, bukan keberadaan, kebenaran. Jadi kita ini sudah dibenarkan melalui Kristus, sehingga kita tahu kebenaran dan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Ya, kebenaran itu bisa dalam pengertian tentang metafisik atau ide tentang kealahan, tapi juga dalam kaitan dengan etika atau moral, hidup dalam sifat-sifat moral yang benar. Lalu berkaitan dengan seluruh sifat ya. Dikatakan di sini kebenaran Allah dalam pengertian logika itu bahwa seluruh sifat, penyataan dan perintahnya adalah sepenuhnya ya rasional dan tidak berkontradiksi, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Lalu ada kebaikan Allah yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita mampu berbuat baik. Nah, di dalamnya ada kasih, ya, kemudian ada apalagi kita lihat di sini anugerah ya, kasih karunia, kemudian ada belas kasihan atau kemurahan, lalu ada kesabaran. Ini poin-poin yang berkaitan dengan kebaikan Allah di dalam diri kita. Lalu ada sifat keadilan, ya, bahwa sifat keadilan Allah ini sangat terkait dengan kekudusannya. Ya. Kita dituntut untuk hidup di dalam keadilan, baik itu keadilan rektoral, bahwa Allah menyatakan diri sebagai penguasa, dia menetapkan pemerintahan moral dalam dunia, ya. Kemudian keadilan distributif, ya, bahwa untuk menyatakan keadilan, Tuhan menetapkan pemerintah di dalam dunia, ya. Tapi ada keadilan distributif berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam hal pemberian upah penghukuman untuk menyatakan ini salah, yang salah harus dihukum. Nah, itu kan keadilan namanya. Lalu yang terakhir kedaulatan Allah ya. Bahwa dalam teologi reform sangat menekankan ajaran kedaulatan Allah. Berdaulat ya, dalam bahasa Inggris disebut sovereign. Kemudian dalam bahasa Latin soveranus, dan itu diartikan sebagai sesuatu yang di atas atau supreme, lebih tinggi dari semua yang lain. Jadi kita mempercayai bahwa Allah itu pemegang kedaulatan tertinggi di dalam hidup kita, memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan manusia, ya, dalam kehidupan alam semesta ini. Ya, jadi dia yang berkuasa mengatur, mengontrol segala sesuatu. Itu tentang sifat-sifat Allah. Kemudian tentang ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah itu apa? Bahwa dia memiliki rencana
Ya, bahwa ketetapan Allah itu berkaitan dengan rencana kekal Allah. Bahwa dari sebelum dunia dijadikan, Ia telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Ya. Bahwa ketetapan Allah itu tidak bisa dipisahkan dari kedaulatannya. Di dalam kedaulatannya, Dia sudah menetapkan segala sesuatu menurut kehendaknya. Bagaimana sifat ketetapan Allah? Nanti ini juga ada di UAS ya. Ketetapan Allah itu kekal sifatnya. Ya. Ketetapan Allah itu tunggal. Ketetapan itu didasarkan atau berdasarkan akan hikmat dan pengetahuan Allah. Ketetapan Allah itu pasti akan terjadi. Ketetapan Allah itu tidak berubah. Ketetapan itu tanpa syarat. Ketetapan Allah itu bersifat universal untuk semua makhluk. Ketetapan Allah itu bersifat kudus. Ketetapan Allah itu bebas. Ketetapan Allah itu mempunyai tujuan akhir untuk kemuliaan Allah. Tapi dalam kaitan dengan dosa, ya, ini disebutkan bersifat permisif atau bersifat diizinkan. Jadi kita tidak menyebut bahwa Allah sebagai sumber dosa, tidak mungkin. Allah bukan pencipta dosa, tetapi manusia jatuh karena dicobai oleh keinginannya. Ya, Tuhan memberikan kehendak ya, tapi manusia tidak bisa mengontrolnya. Kemudian bicara tentang predestinasi. Apa itu predestinasi? Ketetapan Allah sebelum dunia dijadikan, yang mana Ia memilih beberapa orang untuk diselamatkan, yang lain dibiarkan untuk binasa. Ya, jadi ini juga jangan salah paham. Oh, predestinasi bicara tentang pemilihan. Jadi kalau kita dipilih untuk apa? Dipilih untuk diselamatkan. Itu adalah anugerah. Jadi kalau orang itu tidak dipilih, sebenarnya itu kan bicara juga tentang keadilan Allah. Jadi bukan dalam pengertian kita memahami bahwa orang itu binasa karena Tuhan dengan sengaja membinasakan seseorang itu. Oh, tidak demikian konsepnya. Sudah jelas karena dosa, semua manusia pasti binasa. Sudah pasti itu. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Maka orang yang mendapatkan kasih karunia, nah ini kita sebut sebagai orang yang sudah terpilih. Jadi kalau orang yang tidak terpilih, itu kan sebenarnya bukan karena Allah itu tidak adil. Justru keadilan Allah menyatakan orang berdosa harus dihukum. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu jahat, itu tidak mungkin ya. Itu bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita yang sudah menerima keselamatan, ya sebenarnya kita tinggal bersyukur. Bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kita hidup memuliakan Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Nah sekarang itu mendorong kita supaya kita juga memberitakan Injil, supaya orang lain juga bisa menemukan keselamatan, sehingga kita juga sama-sama bersukacita, kan begitu ya. Jadi orang salah mengerti bahwa pilihan itu bukan nasib, pilihan bukan karena perbuatan baik manusia ya, atau berkondisi. Pilihan tidak berdasarkan akan pengetahuan Allah akan iman kita yang akan datang, tidak. Tapi semua didasarkan kepada kedaulatan dan anugerah Allah. Nah, ini yang tadi kita bilang di awal, kita tidak bisa memahami semua tentang rahasia Tuhan. Dan bagi kita yang sudah dibukakan rahasianya, ya kita bersyukurlah dan kita semakin bersungguh-sungguh di dalam menjalani pelayanan kita. Karena orang yang sudah mendapatkan anugerah, harusnya dia akan semakin hidup bertanggung jawab. Begitu. Jadi jangan salah paham tentang doktrin pilihan. Orang yang sudah dipilih, ya dia sekali lagi memiliki kepastian keselamatan. Apa tujuannya? Tujuan pemilihan itu adalah keselamatan. Tapi yang kedua, untuk kemuliaan Allah. Ya tentang tulip, ini juga pernah kita singgung, tidak terlalu mendalam.
Tetapi paling tidak kita tahu tulip itu singkatan dari total depravity, unconditional election, ya, bahwa pertama manusia sudah rusak total, tidak mampu secara total, kemudian pemilihan tak bersyarat. Kalau kita dipilih bukan karena kita memenuhi syarat. Lalu limited atonement, penebusan terbatas. Ya, bukan kuasa Tuhan yang terbatas, tapi ini berkaitan dengan ya orang-orang yang akan meresponi firman. Nah, itulah yang akan menerima keselamatan, ya. Jadi bukan kuasa Tuhan yang kurang untuk menyelamatkan, tetapi bahwa banyak orang yang akhirnya akan menyangkal atau tidak menerima, tidak meresponi firman. Nah, di sanalah kita melihat ada yang akhirnya tidak terpilih, ya. Ada yang binasa, ada yang diselamatkan. Jadi anugerah yang tidak dapat ditolak itu irresistible grace, bahwa kalau anugerah itu sudah datang, ya itu pasti berhasil. Tidak mungkin ditolak, ya. Pasti akan tergenapi. Dan yang terakhir P-nya, perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Nah, bagaimana kita bisa bertekun? Ya, ini juga karena pertolongan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menjalani hidup sesuai dengan iman dan firman. Jadi seperti itu, ya. Dan yang berikutnya tentang penciptaan. Nah, kita percaya tentang penciptaan yang bersifat ex nihilo. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi penciptaan itu adalah tindakan bebas Allah atau karya Allah, di mana Allah menghasilkan dunia atau menciptakan dunia dengan semua yang ada di dalamnya, baik materi atau yang kelihatan maupun spiritual yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Malaikat, ya, makhluk spiritual. Ya, sebagian tanpa bahan, sebagian dengan bahan, tapi tetap sifatnya ex nihilo. Ya, jadi yang disebut dengan bahan, ya, memang ada dikatakan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, dari bahan yang sudah ada, tetapi tetap ex nihilo. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada manusia, ya. Sekarang ada manusia, maka tetap disebut diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Supaya ini jelas, ya. Oke, jadi di sini sudah ditegaskan ex nihilo, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Adapun hari penciptaan itu 6 hari lamanya, ya, Tuhan menciptakan. Ya, hari seperti apa? Ya, kita meyakini bahwa hari-hari itu adalah hari 1 kali 24 jam. Karena di sana ada penegasan, jadilah petang, jadilah pagi, ada siang dan malam. Dan itu terus berganti, ya. Ini menunjukkan satu hari yang sama dengan 24 jam. Ya, jadi Keluaran 20 ayat 11 juga menyatakan 6 hari lamanya engkau menciptakan segala sesuatu. Tapi kemudian hari ke-7 disebut hari Sabat, hari perhentian. Ya, jadi jelas di sini bahwa penciptaan itu 6 hari. Bukan waktu yang seperti dugaan orang 1 hari itu berarti 1000 tahun, 1.000.000 tahun, dan seterusnya. Bukan begitu, ya. Ya, tentang penciptaan tadi sudah kita lihat materi maupun penciptaan dunia spiritual. 6 hari penciptaan, hari pertama sampai ke-3, ya. Kemudian hari ke-4 sampai ke-6. Tuhan menciptakan dengan segala keteraturan, ya, dengan segala keindahan. Dan yang paling terakhir bicara tentang providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Bahwa providensia Allah adalah tindakan kemurahan Allah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan ciptaannya. Itu namanya providensia.
Jadi tindakan kemurahan Allah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan ciptaan. Apa yang diperlukan ciptaan? Ya, maka di sini disebutkan ada 3 aspek di dalam providensia, yaitu perlindungan. Bahwa ciptaan itu membutuhkan perlindungan atau preservasi. Yang kedua, dikatakan bahwa ada konkurensi, konkursus atau kooperatio, bahwa Allah bekerja sama dengan semua ciptaannya dalam semua tindakannya dan mengarahkan semua sifat-sifat yang dimiliki mereka sehingga mereka tidak bertindak sebagaimana seharusnya. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah bekerja sama dengan semua ciptaannya. Ya, artinya bahwa dalam segala peristiwa yang terjadi, Allah juga turut hadir di sana. Ya, Allah turut bekerja ya, mendatangkan kebaikan. Nah, jadi yang ketiga itu berkaitan dengan pemerintahan, gubernatio, bahwa Allah memerintah atas segala sesuatu. Ya, dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Nah, inilah topik-topik yang kita sudah bahas di sepanjang perkuliahan teologi sistematika di sepanjang 1 semester ini yang sudah saya review, yang mudah-mudahan melalui review ini saudara bisa lebih lagi memahami, lebih menangkap lagi apa muatan atau konten daripada teologi sistematika 1. Jadi begitu ya. Ya sebenarnya tadi di grup saya bilang kalau ada yang bertanya silakan. Tapi kan sampai sekarang saya lihat tidak ada yang bertanya. Di grup saya cek tidak ada pertanyaan di WA dan seterusnya. Sehingga saya dari tadi lanjutkan terus ya. Ya kalau tadi ada pertanyaan di grup, saya pasti akan menanggapi pertanyaan. Itu sebabnya saya minta di awal tadi sebelum kita mulai Zoom, silakan ya ditulis pertanyaan. Jadi ternyata saya cek sampai sekarang tidak ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga saya terus ngomong lanjutkan untuk mereview. Jadi dengan harapan apa yang saya review ini juga akan semakin meneguhkan, akan semakin memperjelas pemahaman kita tentang teologi sistematika 1 berbicara tentang doktrin Allah. Nah begitu ya saudara. Ya, jadi karena ini pertemuan terakhir, berarti nanti pertemuan berikutnya kita akan ada ujian akhir semester. Ya, kapan itu pastinya saya juga belum tahu. Apakah mungkin di tanggal 24? Ya, tinggal menunggu jadwal. Tapi apakah tanggal 17 atau tanggal 24? Nanti kita tunggu-tunggu saja ya. Ya, tentang kisi-kisi apa yang akan diuji, nanti saya kirim di grup. Ya, nanti saya kirim di grup. Apa saja yang harus dipelajari, karena ini cukup banyak ya. Kalau semua dipelajari mungkin juga agak puyeng juga ya. Tapi nanti untuk lebih fokus, saya akan berikan apa-apa saja yang akan dipelajari. Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan enggak gitu? Kalau ada ya. Ada Pak, sebenarnya saya mau bertanya Pak, di dalam bagian penciptaan tadi yang di poin yang kedua, itu poin yang kedua yang D, pengaruh umum dalam pengetahuan dan konsep modern melahirkan kompromi teologi. Jadi pertanyaan saya Pak, apa yang dimaksud di konteks ini tentang kompromi teologi Pak? Terima kasih. Di mana tadi poin apa? Di dalam penciptaan tadi Pak. Oh, di dalam penciptaan? Ya, ada yang nomor 2 yang bagian D itu pengaruh umum dalam pengetahuan dan konsep modern melahirkan kompromi teologi. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kompromi teologi dalam... Bentar ya, saya cari dulu ya.
Poin 2, yang doktrin penciptaan dalam sejarah, Pak. bagian A atau bagian B? Bagian D-nya, Pak, itu kan ada pengaruh umum dalam pengetahuan dan konsep modern melahirkan kompromi teologi. Kompromi teologi. Jadi di sana disebutkan bahwa doktrin penciptaan dalam sejarah itu ya, gereja mula-mula percaya akan penciptaan sebagai tindakan bebas Allah, ya, dan juga bersifat ex nihilo. Ya. Lalu kemudian Bapak Agustinus berkata, dari kekekalan penciptaan ada dalam kehendak Allah. Kemudian pada masa reformasi, konsep ex nihilo dipertahankan dengan kuat, ya, bahwa penciptaan itu suatu tindakan bebas Allah, diciptakan dalam waktu 6 hari dalam arti harafiah. Tapi sesudah reformasi, pengaruh ilmu pengetahuan dan konsep modern melahirkan kompromi teologi dengan menganggap bahwa cerita kejadian 1 hanyalah mitos ataupun alegoris. Itu yang ditanya ya. Iya, betul sekali. Jadi begini, tadi sudah dijelaskan bahwa sampai pada masa reformasi itu, ya, konsep tentang ex nihilo itu terus dipertahankan. Ya, sebenarnya bagi gereja-gereja yang beraliran reformasi, ya kita juga tetap percaya itu ya. Ya, yang beraliran Injili, yang beraliran reform. Tenang dulu, Bos. Kita tetap percaya bahwa penciptaan itu bersifat ex nihilo dan tindakan bebas Allah gitu. Bahwa Allah berdaulat menciptakan segala sesuatu. Tetapi kita tahu bahwa sesudah reformasi, bahwa memang banyak muncul teologi-teologi modern ya. Banyak muncul pengetahuan yang bersifat sains, penyelidikan tentang asal mula dunia dan seterusnya, sehingga ada muncul berbagai teologi yang memang tidak lagi mengakui bahwa penciptaan itu secara ex nihilo dan juga dalam waktu 6 hari. Ya, malah menganggap bahwa cerita kejadian 1 itu hanya sebagai cerita mitos atau alegoris. Jadi ini yang disebut sebagai ya kompromi teologi, artinya tidak lagi percaya kepada pemahaman teologi yang dianut sebelumnya, yang mengakui bahwa penciptaan itu secara ex nihilo dalam 6 hari harafiah. Jadi kompromi dalam pengertian di sini ya tidak lagi murni kan begitu ya. Tidak lagi menerima pemahaman yang murni sebagaimana ditegaskan oleh bapak-bapak gereja dan juga bapak reformasi gereja itu. Jadi kompromi yang dimaksud ini ya sudah mencampur aduk antara pemahaman teologi yang benar dengan ya cerita mitos, dengan sains dan sebagainya. Jadi di situ disebut komprominya. Jadi tidak murni lagi. Ya. Jadi kalau kita buat contoh praktis di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kan kita juga bisa begitu ya, kompromi. Kita sudah tahu yang benar, tapi ketika ada orang melakukan yang salah, ya kita mengabaikan. Artinya kita tidak terlalu peduli, lalu kita cuek. Nah itu di situ kan kita sudah kompromi sebenarnya. Ya, padahal kita sudah tahu
ini yang benar loh. Tapi waktu kita lihat orang melakukan sesuatu yang salah, nah kita tidak menegurnya, kita membiarkan, nah, itu namanya sudah kompromi kan? Nah, begitu. Di dalam teologi juga begitu. Kadang sudah tahu yang benar begini, tapi ketika ada satu temuan yang lain, yang baru, ya dia mulai goncang lagi pemahamannya, sehingga dia kompromi, ya mau terima A, mau terima B, nanti ada C lagi, mau terima. Nah, di situ komprominya begitu. Di satu sisi menerima ini, tapi di sisi lain menerima yang lain. Nah, kita tidak boleh begitu. Kalau kita sudah tahu kebenaran, ya kita tetap saja tegak berdiri di situ. Misalnya ya ini, kalau kita sudah percaya bahwa penciptaan itu adalah ex nihilo dan dalam 6 hari harfiah, maka kita tetap saja dalam pendirian itu. Jangan ketika ada lagi pengajaran yang lain, lalu kita mulai kompromi. Ya iyalah, terserahlah yang mana saja gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Jadi bagi kita semua, janganlah kita kompromi ya, kompromi teologi dalam pengertian. Kalau kita sudah tahu apa yang benar, ya itu kita tegakkan. Misalnya gini, kita kan sudah tahu kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kita sudah pegang itu. Amin ya. Tapi ketika kita dengar pengajaran teologi yang lain, tidak. Yesus itu bukan Juru Selamat satu-satunya, tapi dia adalah salah satu. Lalu mulai kita goncang dan berkata, ya sudahlah, enggak apa-apa. Nah, itu kompromi namanya. Atau ketika kita sudah berkata begini, kita diselamatkan itu hanya melalui anugerah saja. Kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Tapi kemudian ada pengajar yang lain mengajarkan, oh tidak, kita ini kan diselamatkan bukan hanya karena iman, tapi juga karena perbuatan baik. Lalu kita mulai goncang lagi. Oh iya ya, ya oke lah, enggak apa-apa. Gitu kan. Jadi itu namanya kompromi-kompromi teologi, enggak boleh begitu. Kalau kita sudah punya pendirian, nah kita harus tetap pada pendirian itu. Enggak boleh kita kompromi lagi ataupun ikut arus teologi yang lain. Nah, rupanya setelah masa reformasi, ada banyak muncul teolog-teolog yang lain kan. Teolog modern, teolog liberal, neo-ortodoks, macam-macam mengajarkan berbagai pandangan yang tidak sesuai dengan atau yang tidak sama dengan pandangan tokoh reformator. Dan ternyata memang betul ada banyak orang yang kompromi teologi. Sebenarnya di tengah-tengah pelayanan kita ataupun di tengah-tengah gereja pada masa kini juga kita akan menemukan banyak jemaat begitu yang berkata, ya sudahlah, tidak usah terlalu pusing dengan masalah teologi. Yang penting dia percaya Tuhan Yesus. Kan gitu. Sehingga yang lain itu dikompromikan. Ya, jadi sudahlah, yang penting dia ke gereja. Masalah doktrin, masalah teologi, tidak usahlah dibahas-bahas kan gitu. Akhirnya ya sudah, ya, seperti apapun ya, terima saja begitu. Nah, jadi kita yang belajar teologi, kita sudah harus punya pendirian teologi. Tetapi sekalipun kita mendapati perbedaan di lapangan, tentu kita yang mengerti teologi harus menerima mereka dengan rendah hati, dan tentu tugas kita adalah menyampaikan kebenaran apa yang kita sudah tahu. Ya, urusan orang itu menolak atau menerima itu kan dalam proses ya, tapi tugas kita tetap menyatakan yang benar. Misalnya, tadi kan kita bicara tentang Alkitab. Kita kan berkata Alkitab itu adalah firman Allah. Tapi mungkin ketika bertemu dengan orang lain, mereka kan berkata, Alkitab itu mah bukan firman Allah sepenuhnya. Buktinya di dalamnya ada perkataan-perkataan iblis,
ada membahas dosa, apa itu firman Allah. Lalu mulai kita ini kan berpikir, oh iya juga ya. Nah, jadi ini pandangan teologi mempengaruhi. Bagi kita, kenapa kita menyebut Alkitab itu firman Allah? Ya, sekalipun di dalamnya ada banyak perkataan ini dan itu, tetapi dari sisi pewahyuan, bahwa Alkitab itu kan diwahyukan oleh Tuhan yang mencatat segala sesuatu apa yang terjadi untuk dinyatakan kepada manusia menjadi pelajaran bagi kita. Jadi dari sudut penyataan, dari sudut pewahyuan, pengilhaman, bahwa semua yang ditulis itu adalah firman Allah. Nah, di situ dasarnya. Terlepas daripada ada perkataan iblis di dalam, ada perkataan manusia yang berdosa dan seterusnya, kita tidak melihat dari sisi itu. Kita lihatnya bahwa ini adalah buku yang diberikan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita, kan gitu. Jadi itu adalah firman Allah. Dan masih banyak lagi pokok-pokok teologi yang memang harus kita pegang teguh dengan pendirian yang kuat, sehingga kita tidak kompromi ya. Tidak kompromi artinya kita mengiyakan segala sesuatu supaya bisa diterima di sana sini. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya oke lah. Enggak bisa begitu. Tapi kita harus juga punya pendirian teologi. Ya, saya kira begitu saja dulu ya. Karena di jam kami di sini sudah jam 10 kurang 15. Sama, Bapak. Sama. Oke lah ya. Selamat mempersiapkan diri untuk lebaran. Lebaran. Untuk ujian ya. Nanti kisi-kisinya saya akan bagikan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa belajar tentang teologi sistematika. Apa yang kami pelajari di sepanjang semester ini, kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami dengan baik, dan melalui setiap pemahaman yang benar, iman kami semakin diteguhkan, dimurnikan, dan kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk menghidupi firman itu serta membagikan kepada orang lain. Tolong kami ya Tuhan, dalam menghadapi juga situasi saat ini, di masa-masa pandemi yang sulit, kami tetap memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Tolong semua mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas, juga dalam mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir, Tuhan yang menolong. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, amin. Saudara, sampai di sini ya perjumpaan kita. Dan jangan lupa kalau nanti mau mengikuti ujian akhir, biasanya ada persyaratan, ada kartu ujian. Jadi itu didoakan juga supaya bisa mendapatkan kartu ujian itu. Sehingga semua urusan bisa berjalan baik dan kita tetap ada sukacita, ada damai sejahtera. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Pak. Shalom. Shalom. Terima kasih, Pak. Teman-teman. Terima kasih, Bapak. Oke, ya.